Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sepi karena split yang sebagai di Surabaya bersama dengan Mas Robi karena pemberkatan rumahnya dan sekaligus ibadah. Jadi orang-orang yang dekat Surabaya dihimbau untuk melihat rumahnya Mas Robi yang disucikan, sekaligus ada liturgi di sana yang melayani promo status. Dan di sini kami setengah promo subdigen ada di Jawa, kita split. Makanya kita perlu presbiter lagi. Siapa kira kalau jadi mas presbiter? Mungkin Pak Roni nanti dari itu. Ya, kita buatkan itu di sini. Pak Roni ya. ada dua sekarang. Iya. Dua Pak Roni. Saudara, kita mengetahui bahwa ketika kita berbicara tentang penciptaan, seperti apa yang dikatakan di dalam doa liturgi, segala sesuatu yang baik itu datangnya dari atas. Berarti kalau demikian, di dalam benak Allah, di dalam pikiran Allah, tidak pernah terlintas untuk menciptakan manusia itu bertolak belakang dari sifat dan keberadaan Allah yang suci, yang sempurna dan kudus. Apa yang diciptakan oleh Allah itu adalah refleksi pantul dari keberadaan yang ada di dalam Allah, ya suci, ya sempurna, ya baik. Makanya ketika Allah itu menciptakan segala sesuatu, sebagai puncaknya manusia dikatakan semua telah baik dan telah baik. Artinya bahwa tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu bertentangan dari sifat dan karakteristik Allah. Ya. Nah, setelah manusia melanggar dari apa yang menjadi ketetapan Allah, maka terpisah itu terjadi, terisolasi itu terjadi, terasing dari Allah itu terjadi. Padahal Allah itu kudus, saudara. Allah itu sempurna, Allah itu suci. Maka yang diciptakan oleh Allah ya kudus, ya sempurna, ya suci. Nah, terpisahnya manusia dari Allah karena menggunakan kehendak bebas secara salah itulah yang menjadikan manusia tidak suci lagi, yang menjadikan manusia tidak dekat lagi, yang menjadikan manusia apa saja yang dilakukan itu bertentangan dari apa yang menjadi sifat-sifat Allah. Makanya manusia jahat, makanya manusia suka membunuh, makanya manusia iri dengki, manusia serakah, manusia ingin mencelakai yang lain. Ini adalah merupakan akibat dan konsekuensi setelah manusia itu jatuh di dalam dosa. Manusia tidak mampu lagi untuk mencapai gambar. Karena apa? Karena tidak mempunyai standar untuk mencapai gambar. Jadi sekarang yang berinisiatif untuk mencapai dan membawa ke gambar bukan manusia lagi, tetapi siapa? Tetapi adalah Allah melalui Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Nah, karena tujuan inilah, maka Yesus yang adalah jelmaan daripada Sang Firman itu selalu membuka hatinya, selalu membuka pikirannya, dan selalu membuka tangannya untuk siapa saja yang datang kepadanya. Bahkan menawarin orang untuk datang kepadanya dan mendapatkan apa itu keselamatan. Di dalam bacaan kita yang ada di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18 di sana ditekankan bahwa ada Yesus pergi ke Yerusalem.
di tempat di mana ada banyak kolam yang dinamakan dengan kolam Bethesda. Di situ ada 5 kolam, 5 tempat. Lah, banyak orang bergerombol di sana. Tetapi ada seorang wanita yang sudah 38 tahun itu sakit. Ketika air itu bergoncang, tidak dapat ke sana karena didahului orang-orang yang agak sembuh dan bisa berlari kencang menuju ke kolam itu. Setelah masuk, mereka sembuh. Sekarang yang menjadi masalah, mengapa demikian? Apa isyarat daripada kolam yang airnya tergoncang itu orang bisa sembuh ketika masuk di dalamnya? Ini adalah merupakan bayang samar atau isyarat adanya sakramen di dalam gereja yang menjadikan seluruh lini dosa itu tersembuhkan dan terobati serta terpulihkan. Berarti ini berbicara apa? Kalau demikian, baptisan. Ya, nah dari sini kita dapat melihat bahwa di dalam sakramen baptisan itu tidaklah dapat dikatakan sebagai simbol atau dikatakan sebagai lambang, tetapi ini adalah merupakan realita nyata yang dikobarkan dan didengungkan oleh Yesus, ya, oleh Yesus. Berarti kalau demikian, orang ini, ya, orang ini telah masuk di dalam penyatu tunggal saat dia dibaptis. Yesus menawarkan itu. Maka engkau sembuh. Mau? Katakan dia, mau? Menunjuk pada artian bahwa orang yang sudah 38 tahun sakit ini merespon dengan baik, dengan kalbu yang suci, dengan kalbu yang bersih, dengan pikiran yang benar, memutuskan untuk mau dibaptis. Nah, seperti halnya dikatakan di dalam Markus 16 ayat 16. Coba dibaca. Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Sekarang kalau ke gereja bawa Alkitab atau HP. Ya. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Berarti kalau demikian percaya saja cukup nggak? Nggak. Makanya kalau ada mengatakan percaya Yesus pasti diselamatkan, itu benar nggak menurut Alkitab? Tidak. Ya. Kalau orang mengatakan bahwa percaya Yesus itu pasti selamat, ya nggak usah ke gereja, ya nggak usah ke gereja, cukup percaya, dan selamat. Makanya ada orang mengatakan bahwa menjadi Kristen itu when everything is good, free, you can be saved without baptism. But we have to know that baptism is very important in the life of Christian. They able to unite with Him. By uniting with Him, people will be saved. Orang akan diselamatkan. Nah, berarti kalau demikian kolam ini adalah merupakan isyarat akan didirikan gereja, di mana di dalam gereja itu ada ubo rampet
Ya sakramen baptisan, ya sakramen pengakuan dosa, ya sakramen perjamuan kudus. Ya kan? Jadi kan demikian, jelas ini adalah merupakan suatu jamin yang coba dilihat di dalam Titus 3 ayat 4 sampai 5. Titus 3 ayat 4 sampai 5. Yang keras. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sudah, titik. Jadi situ kita dapat melihat bahwa keselamatan itu bukan didasarkan oleh budi baik manusia. Mengapa tidak dikatakan tidak didasarkan pada budi baik manusia? Karena kebenaran yang ada di dalam diri manusia itu relatif. Ya, itu relatif, tergantung pada siapa yang memandang, siapa yang melihat, siapa yang mengetahui. Tetapi budi baik atau tindakan baik itu mutlak menurut standar yang Allah berikan pada setiap manusia. Nah, manusia tidak mampu untuk melakukan itu. Makanya keselamatan itu adalah gift of God, karya Allah atau grace of God, rahmat daripada Allah. Ya, melalui apa? Melalui pemandian kelahiran kembali. Apa itu? Baptisan yang dikerjakan oleh siapa? Oleh Roh. Nah, makanya kolam Bethesda di sana, ya, adalah merupakan suatu isyarat tentang apa? Tentang baptisan itu sendiri. Siapa yang tenggelam ketika air itu bergoncang, maka akan sembuh. Ya kan? Maka akan sembuh. Dan perempuan ini menanggapi, aku mau. Maka dikatakan, angkatlah tilammu. Maka dosamu akan diampuni. Padahal pada waktu itu, tepatnya hari Sabat, dan tidak ada orang yang boleh bekerja. Tapi Sabat itu ditujukan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi ketika melakukan sesuatu yang baik, itu dikatakan worship, ya, itu dikatakan sebagai penyembahan, itu dikatakan sebagai ibadah. Karena Yesus membuat hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ya, makanya dari sini kita dapat melihat bahwa orang Yahudi marah. Karena apa? Karena meniadakan hari Sabat di Sabat itu. Dia mengatakan Allah itu Bapaknya. Nah, orang Yahudi mengerti bahwa dengan mengatakan Allah itu Bapaknya, menunjuk pada artian bahwa dia sedang menyamakan diri dengan Allah atau berada di dalam lingkup ilahi. Mengapa? Karena dia mengatakan Allah itu Bapaknya, berarti dia anaknya. Dan kalau dia itu anaknya, dia mengerti bahwa dia ini adalah sang kalimatullah yang ada di dalam Allah dan tinggal di dalam Allah dari kekal sampai kekal. Padahal orang Yahudi mengerti, orang Farisi mengerti bahwa Yesus ini adalah anak seorang tukang kayu. Bagaimana dia dapat mengatakan bahwa dia adalah anak Allah? Coba kita lihat di dalam Kolose 1:15. Ya, Kolose 1:15.
Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti kalau demikian, Yesus dalam keberadaan esensinya adalah firman yang mengungkapkan apa yang ada di dalam diri Allah. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Yohanes 1:18 bahwa tidak seorang pun dapat melihat Allah kecuali Dia yang ada di pangkuan Bapa. Itulah yang apa? Yang menyatakan Allah yang tidak dapat dilihat, Allah yang tidak dapat diraba, Allah yang tidak dapat diimajinasikan, itu terungkap pada manusia melalui apa? Diri Sang Firman. Makanya siapa yang melihat aku melihat Bapa. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat berapa? Ayat 9. Mengapa engkau katakan tunjukkan kepadaku Bapa? Wah, kamu sudah percaya pada aku kok. Filipus mengapa menunjukkan itu? Nah, ini menunjuk pada ketidakmengertian, ketidakterbukaan pikiran Filipus dan hatinya terhadap orang yang selama ini bergaul bersama-sama. Ya, jadi kan demikian, jelas bahwa dia mengatakan Allah itu Bapaknya, dia memposisikan diri sebagai firman yang ada di dalam diri Allah. Karena itulah orang Yahudi marah dan ingin membunuh. Ya, nah akhirnya dijelaskan mengapa dia manusia kalau firman. Nah, dikatakan di dalam Yohanes 1:14, Sang Firman telah menjadi manusia. Egeneto atau menjadi daging, tidak dikatakan menjadi manusia. Artinya apa? Totalitas daging kemanusiaan masa lampau, sekarang dan yang akan datang telah dikenakan oleh Yesus. Makanya Yesus dikatakan O Anthropos, sang manusia. Lekat Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan sekarang. Totalitas manusia itu digunakan. Nah, karena realitas semacam inilah, maka tidaklah heran kalau dikatakan di dalam Kisah Rasul, kuasa yang sama yang Yesus miliki untuk menyembuhkan orang sakit itu juga dimiliki oleh siapa? Oleh Petrus. Berarti kan demikian, Allah itu bekerja dari dulu sampai sekarang berkaitan dengan roh dan firman yang ada di dalam dirinya. Nah, dari sini makanya kalau Sabelius mengkotak-kotakkan zaman, di dalam Perjanjian Lama dikatakan sebagai zamannya Bapa, Perjanjian Baru dikatakan sebagai zamannya Anak, dan sekarang dikatakan sebagai zamannya Roh Kudus. That is wrong. It's not true at all. We have to reject that and refuse that kind of doctrine that is used by a lot of people. We have to refuse that. Kenapa? Karena dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan sekarang itu adalah zamannya Allah yang satu, di mana di dalam Allah yang satu ada firman dan rohnya. Atau dikatakan zamannya Tritunggal Maha Kudus. Jadi Tritunggal Maha Kudus ini bukan kesatuan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, bukan. Ini adalah kemanunggalan yang terjadi di dalam diri Sang Bapa. Karena apa? Firman dan Roh ada di dalam diri Sang Bapa. Karena itulah mereka mempunyai esensi yang sama, yaitu esensi kealahan. Nah, realitas semacam inilah yang menjadikan anak ini mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa, karena anak ini dikatakan sebagai Allah meskipun bukan Allah itu sendiri, karena dia satu esensi dengan Allah. Dan kita tahu Allah siapa? Bapa. Jadi di sini yang menjadi gejolak orang Farisi tidak mengerti
Dan bahkan banyak pendeta sekarang yang sudah tidak mengerti. Kalau dikatakan mengenai Tritunggal waktu, that is the mystery of God. What is that? Gak bisa seperti itu. Harus bisa diterangkan supaya mereka mengerti. Nah, ada orang memikirkan tentang Tritunggal itu, kalau kita percaya Tritunggal ini adalah orang yang berkaya. Loh, bagaimana berkaya sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh, tidak bisa diterangkan, katanya berkaya. Ingat, ketika kita berbicara Tritunggal, kita sedang berbicara tentang ranah metafisika. Ketika kita memahami Tritunggal atau Allah, maka itu bukan Allah, tetapi itu adalah berhala pemikiran kita sendiri. Jadi dengan demikian, di sini kita diingatkan bahwa baptisan ini adalah merupakan pintu dan jendela kita untuk dapat diselamatkan dan mengerti akan Allah. Ya, kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin.